Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Suada Suara Darussalam 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat Suada, pada edisi hari Jumat tanggal 15 Agustus atau bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1447 Hijriah, dan bersama saya Zuka kembali akan berbagi satu tema yang cukup saya concern atau saya fokus bahwasanya pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah mulai pekan ini kita akan mencoba untuk merutinkan pembahasan yang cukup menarik menurut saya, karena salah satu background dari pendidikan saya adalah psikologi, dan wabil khusus ketika saya di perjalanan saat kuliah itu salah seorang dosen saya mengajak untuk pembahasan terkait dengan psikologi Islam, yang mana itu saya bersama kawan-kawan mahasiswa dan juga dengan dosen mencoba untuk membedah kajian psikologi Islam. Namun qadarullah sebelum itu berlanjut ternyata saya udah lulus duluan dan harus mengabdi ke Sangatta kembali gitu ya. Jadi teman-teman semua ya, kalau insya Allah saya panggil teman-teman saja di Radio Suada, sahabat Suada semua ya, bahwasanya terkait dengan tazkiyatun nafs ini adalah salah satu bentuk daripada ikhtiar kita untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di situ ditunjukkan bahwasanya takwa memiliki arti kerjakan semua hal yang berupa perintah dari Allah semampu kita, dan juga bukan berarti kita semampu itu artinya kita sudah berusaha semaksimal apa yang kita bisa, karena apa? Yang kita ibadahi ini adalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang mana Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi, yang memiliki segalanya. Dan juga kita harus berupaya keras untuk bahkan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya manusia itu tentu tidak akan lepas ya dari yang namanya salah dan dosa, karena di samping itu juga kita bukan manusia yang bergelar maksum begitu. Oke, sahabat Suada, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun teman-teman berada, insyaallah kita akan mulai membahas terkait dengan Tazkiyatun Nafs, bahwasannya ini buku yang diterbitkan oleh penerbit Pustaka Arafah, yang itu membahas terkait dengan bagaimana kita mensucikan jiwa. Saya dulu sempat membahas ini dengan murabi saya ya ketika berkuliah, dan juga alhamdulillah ya, ini sangat berkaitan dengan psikologi, karena psikologi itu adalah core of life of humans. Jadi intinya daripada manusia itu adalah di jiwanya, dan jiwa orang-orang yang sehat tentu akan menghasilkan perilaku yang sehat, pola pikir yang sehat, dan juga hati yang akan lebih tenang begitu. Makanya psikologi itu memang tidak akan bisa dilepaskan terkait dengan ajaran Islam, karena dalam Islam sendiri mencangkup segala pengaturan kehidupan, termasuk juga bagaimana manusia itu bertindak, dan salah satunya adalah Tazkiyatun Nafs ini dikarang oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dan juga Imam Al-Ghazali, yang merupakan tokoh-tokoh inspiratif ulama klasik pada masa kejayaan di Islam. Di kalimat pengantar ini akan saya coba sedikit baca bahwasannya ini merupakan bagian dari buku Tazkiyatun Nafs karangan dari para ulama-ulama klasika. Kemajuan materi yang kita rasakan akhir-akhir ini ternyata tidak menjamin bahwasannya kehidupan kita akan menjadi bahagia. Bahkan fakta berbicara bahwa kegaulan hidup, kekeringan jiwa menjadi fenomena yang menjabur di mana-mana. Orientasi manusia saat ini yang lebih mengedepankan alam materi ya. Jadi bagian-bagian yang diinginkan oleh manusia adalah bagian-bagian, salah satunya materi. Materi itu seperti harta dan kekayaan, menjadikan mereka bak robot yang otaknya hanya terkuras tenaganya hanya untuk sekedar uang saja. Sementara kebutuhan rohani kita berupa pengajaran ad-dinul Islam
tarbiyah dan juga tazkiyah bagi jiwa seakan-akan tidak mendapatkan ruang tersendiri dan juga porsi waktu untuk memenuhi terkait dengan ruhani yang harusnya kita penuhi. Misalkan kalau kita lapar ya ada waktunya makan, kalau kita haus ada waktunya kita minum. Dan juga fenomena Gen Z dan ke bawahnya itu kan kalau misalkan sudah stres bekerja ataupun stres dalam belajar ya healing ya bahasa gaulnya begitu. Dan alhamdulillah akhir-akhir ini banyak orang mulai sadar akan kekeliruan langkah yang tadi, bahwasannya orang hanya mengejar materi tapi masalah ruhani dan spiritualitas mereka tidak ada ruang di situ. Mereka mulai getol mengkaji Islam sejak dari kalangan buruh, mahasiswa, para pelajar hingga para eksekutif maupun kaum elit, ya kaum yang menengah ke atas bahkan sudah mulai ada insight atau ada kesadaran bahwasannya spiritual itu menjadi bagian yang penting juga, dan itu membuat kita sadar bahwasannya perlu ada porsi dalam kehidupan kita agar seimbang antara spiritual dan juga jasmani itu tadi. Mereka mulai membangun diri, mensucikan jiwa demi meraih ketenangan jiwa yang selama ini mereka cari. Nah itu. Jadi kalau alhamdulillah ya saya mengajar di SMP Darussalam, saya selalu menekankan kepada anak-anak saya bahwasannya dua saja sebenarnya tujuan hidup manusia itu, bahagia dan keselamatan. Dan ada orang yang bahagia tapi dia tidak selamat. Ada orang yang selamat tapi dia tidak bahagia dan lain sebagainya. Dan itulah yang perlu kita penuhi tujuan hidup itu, bahwasannya itulah yang menjadi pokok dasar yang perlu kita penuhi. Penerbit ini ya sengaja memilih buku Tazkiyatun Nafs wa Tarbiyatuha kama yukori ruhu ulama as-salaf karya Dr. Ahmad Farid yang untuk diterjemahkan karena isinya yang menyentuh hati, nukilan dan dalil-dalil Al-Quran yang jelas ya, dan juga membawakan dalil al-hadis. Juga diperkuat dengan perkataan para salafus soleh sembari merujuk kepada para pakar yang ahli di bidang tazkiyatun nafs atau mensucikan jiwa. Di antaranya adalah orang pakar-pakar yang menjadi rujukan dalam pembahasan buku ini adalah Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Qayyim, dan Imam Al-Ghazali yang tadi di awal sempat sudah saya sampaikan. Dan adanya dalil-dalil dalam buku ini semakin menambah bobot pembahasan di buku ini. Per babnya juga tidak terlalu panjang ya, jadi buku ini cukup tipis ya teman-teman suada semua ya. Bahwasannya ini termasuk buku yang tergolong tipis, kurang dari 200 halaman itu sudah buku yang sangat tipis, dan insya Allah bahasa yang digunakan di buku ini cukup ringan dan mudah dipahami bagi yang awam. Jadi untuk mempelajari buku ini sebenarnya tidak terlalu berat, tapi memang pada prakteknya inilah yang itu menjadi tantangan bagi kita semua ya. Jadi seperti itu terkait dengan pengantar dari penerbit ya, bahwasannya buku ini juga menjadi salah satu insight bagi para masyarakat semua, dan kita akan coba bedah. Kurang lebih ada beberapa bab dari buku ini yang insya Allah kita akan coba rutinkan insya Allah ya, mulai dari pekan-pekan berikut hari ini hingga seterusnya. Dan akan saya coba ringkas dengan bahasa yang insya Allah akan teman-teman dan kita semua pahami gitu. Untuk mukadimah dari Dr. Ahmad Farid ya akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tazkiyatun nafs atau membersihkan jiwa merupakan salah satu tugas yang diemban oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2 yang akan saya bacakan artinya saja. Dialah yang telah mengutus kepada umat yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka. Dia membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka. Sesungguhnya sebelum itu mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Karenanya siapapun yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, mestinya memperhatikan juga kebersihan daripada jiwa mereka. Allah Subhanahu wa taala juga telah menjanjikan kebahagiaan seseorang tergantung kepada tazkiyatun nafsnya, tergantung ke sejauh mana hati mereka itu, jiwa mereka itu suci. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran setelah disebutkannya 11 sumpah secara beruntun, suatu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hal yang lain. Dalam surah Asy-Syams ayat 1-10, demi matahari dan sinarnya di pagi hari dan bulan apabila mengiringinya,
dan malam apabila menutupinya, dan langit serta apa yang dibinanya, dan bumi serta apa-apa yang dihamparkannya, dan demi jiwa serta penyempurnaannya. Lalu dialah Allah mengilhamkan kepadanya mana yang buruk, mana yang baik. Sesungguhnya telah mendapat kemenangan orang-orang yang membersihkan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya sendiri. Kata tazkiyah berarti membersihkan atau mensucikan. Karena itulah sedekah harta dinamakan zakat, yang artinya setelah dikeluarkan haknya dari Allah dan harta itu ia menjadi suci kembali, bersih kembali. Makanya kita dalam rukun Islam itu salah satunya adalah zakat untuk membersihkan jiwa. Karena barangkali ya, nauzubillah, siapa tahu barangkali kita ada sisipan-sisipan harta di situ yang kotor, kita wajib untuk membersihkannya. Karena apa? Segumpal dari daging yang kotor itu berasal dari makanan yang kotor juga dari asalnya, maka itu akan merusak amal-amal kita. Dan nauzubillah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi, karena mengotori hati itu adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Selanjutnya, mengambil manfaat dari kitab-kitab yang membahas masalah tazkiyatun nafs ini merupakan buah karya para ulama terdahulu yang tidak mudah dalam membentuknya. Hal ini disebabkan banyak di antara buku-buku itu yang memuat hadis-hadis yang lemah barangkali dan juga nauzubillah palsu. Untuk itulah alhamdulillah di dalam buku ini tersusun buku kecil ini ya, yang tidak nyampe 200 halaman. Kami berusaha mengumpulkan hanya hadis-hadis yang insyaallah sahih tentang topik-topik pembersihan jiwa. Kami menukil dari para ulama yang sudah ahli dalam bidangnya. Mereka adalah Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Ibnu Rajab Al-Hambali, dan Imam Al-Ghazali. Kami berharap semoga buku kecil ini ya, kita bisa mendapat manfaatnya bagi penyusun, penerbit, pembaca maupun yang membedah buku tersebut. Khususnya pada hari di mana harta dan anak tidak lagi bermanfaat, kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang suci maupun yang sehat. Milik Allah lah segala puji dan anugerah, Dia pelindung kita dan kepadanya kita akan kembali. Dr. Ahmad Farid dalam Muqaddimah Tazkiyatun Nafs. Jadi memang beliau sudah berpesan bahwasannya setidaknya ada manfaat yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang paling utama itu adalah mengamalkan. Ilmu tanpa amal itu akan terpendam dan hilang, bahkan bisa dilupakan. Tapi kalau amal tanpa ilmu itu bisa menimbulkan kesesatan. Makanya beliau sudah berpesan bahwasanya diupayakan dalam buku ini hanya mencangkup hadis-hadis sahih insyaallah, dan hadis-hadis lemah dan palsu akan ataupun sudah di filter oleh beliau. Oke, sahabat Suada dimanapun berada, insyaallah mungkin untuk pertemuan pertama ini kita pengenalan Tazkiyatun Nafs, buku yang dikarang oleh tadi Dr. Ahmad Farid, yang insyaallah akan mulai kita bahas per babnya itu mulai pekan depan, dan harapannya kita semua bisa memperoleh insight, memperoleh ilmu baru yang baru belajar, dan juga murojaah ya bahasanya anak-anak SMP IT ya, ataupun mengingat kembali bahwasannya innamal a'malu binniyat itu sesuatu yang penting. Bahwasannya ketika amal kita sudah banyak, misalkan katakanlah sholat fardu sudah khatam, tidak ada yang terlambat, berjamaah selalu. Kemudian juga kita menjalankan sunnah-sunnahnya, sholat tahajud, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha yang pahalanya insya Allah luar biasa juga. Kemudian kita mengaji tilawah Quran setiap harinya. Tapi ketika niat kita itu melenceng, maka na'udzubillah, itu bisa membuat seluruh amal kita itu tercoreng dan bahkan sia-sia, na'udzubillah. Harapannya dengan ini kita, dengan sesi ini ya insya Allah akan saya sempatkan waktu di akhir pekan, khususnya di hari Jumat, kita akan membedah per bab buku yang insya Allah ini cukup kecil ya, teman-teman bisa coba cari saja di penerbitnya. Kalau di Shopee saya kurang menyarankan ya, karena banyak sekali, saya beberapa kali dapat buku bajakan ya. Jadi harapannya teman-teman bisa membeli yang originalnya untuk mensupport penerbit dan juga penulis. Oke, jadi mungkin itu dulu ya sahabat Suada dimanapun berada. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan berikutnya di kesempatan yang singkat ini, dan harapannya kita semua bisa mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang suci hatinya dan amalnya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam sahabat Suada semua, kita tutup
dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datang dari saya pribadi. Akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.